Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Putrianti dengan NIM 2302501445, mahasiswa aktif semester 3 di Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan membahas tentang proses initial public offering perusahaan di Bursa Efek Indonesia, mata kuliah manajemen keuangan, dosen pengajar Prof. Lela Nurrelawati, SEMM CRA CRV. Oke, di sini saya akan membahas tentang definisi IPO. Initial public offering adalah proses ketika perusahaan menjual saham mereka untuk pertama kalinya kepada publik di pasar modal. Ini adalah langkah penting bagi perusahaan untuk mendapatkan modal tambahan dan meningkatkan visibilitas mereka di pasar. Oke, selanjutnya ada apa itu initial public offering? Yang pertama ada penawaran saham perdana. IPO adalah saat perusahaan menawarkan sahamnya untuk pertama kali kepada publik untuk dijual. Yang kedua ada memperoleh modal. Perusahaan mendapatkan suntikan modal dari dana yang diperoleh dari penjualan saham IPO. Yang ketiga ada pencatatan di bursa. Setelah IPO, saham perusahaan akan tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek. Yang keempat ada visibilitas peningkatan. IPO meningkatkan profil dan visibilitas perusahaan serta membuka peluang ekspansi. Oke, selanjutnya ada tujuan perusahaan melakukan IPO. Ada 3. Yang pertama ada mobilisasi modal. Perusahaan mendapatkan tambahan modal untuk membiayai rencana pengembangan dan ekspansi bisnis. Yang kedua ada meningkatkan kredibilitas. IPO meningkatkan profil dan kredibilitas perusahaan di mata investor dan pemangku kepentingan. Yang ketiga ada membuka akses pendanaan. Setelah IPO, perusahaan dapat lebih mudah memperoleh pendanaan di pasar modal. Selanjutnya ada manfaat IPO bagi perusahaan. Yang pertama ada perolehan modal. Dana segar yang diperoleh dari IPO dapat digunakan untuk ekspansi, penelitian, dan pengembangan bisnis. Yang kedua ada profil perusahaan. IPO meningkatkan visibilitas dan reputasi perusahaan serta memperluas basis pemegang saham. Yang ketiga ada kemudahan pendanaan. Setelah IPO, perusahaan dapat lebih mudah memperoleh pendanaan tambahan di pasar modal. Yang keempat ada likuiditas saham. Saham perusahaan yang tercatat di bursa akan lebih mudah diperjualbelikan oleh investor. Yang kelima adalah menumbuhkan profesionalisme. Perusahaan yang sudah IPO di Bursa Efek akan selalu dipantau oleh publik dan dituntut bekerja baik sesuai harapan. Hal ini secara tidak langsung akan mendorong peningkatan profesionalisme di tubuh perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya ada persyaratan IPO. Yang pertama ada badan hukum. Perusahaan harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau PT dan telah beroperasi minimal 1 tahun. Yang kedua ada struktur kepemimpinan. Perusahaan harus memiliki struktur kepemimpinan yang teratur dan lengkap, termasuk adanya komisaris independen, audit internal, dan posisi sekretaris perusahaan yang terisi. Yang ketiga ada kondisi keuangan. Perusahaan tidak boleh mengalami kerugian selama 2 tahun terakhir. Laporan keuangan harus disusun dengan baik, diaudit oleh auditor independen. Selanjutnya ada tahapan pelaksanaan IPO. Yang pertama ada persiapan awal. Perusahaan mengevaluasi kesiapan internal dan memilih penjamin emisi. Yang kedua ada registrasi ke OJK. Perusahaan mengajukan pernyataan pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga ada masa penawaran. Saham ditawarkan kepada publik berdasarkan harga yang telah ditetapkan. Yang keempat ada pencatatan di bursa. Saham perusahaan resmi tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek. Selanjutnya ada peran lembaga terkait dalam IPO. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK, yaitu mengawasi dan menyetujui proses IPO serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Yang kedua ada Bursa Efek Indonesia, yaitu menyetujui pencatatan saham perusahaan dan mengatur perdagangan saham di pasar modal. Yang ketiga ada penjamin emisi atau underwriter, yaitu membantu perusahaan dalam menentukan harga, struktur penawaran, dan memasarkan saham IPO. Yang keempat ada akuntan publik,
yaitu memeriksa dan menyiapkan laporan keuangan perusahaan yang telah diperlukan dalam proses IPO. Selanjutnya ada keuntungan IPO bagi perusahaan. Yang pertama ada peningkatan nilai perusahaan. Proses IPO dapat meningkatkan citra perusahaan karena kinerja operasional dan keuangan yang baik. Ini berdampak positif bagi harga saham perusahaan sehingga nilainya pun meningkat. Yang kedua ada mempermudah akses untuk mendapatkan pinjaman di pasar saham. IPO mempermudah akses perusahaan untuk mendapatkan pinjaman dari bank dan institusi keuangan lainnya. Investor yang membeli surat utang juga lebih nyaman berinvestasi pada perusahaan yang sudah go public karena data keuangannya yang lebih transparan. Yang ketiga ada mendapatkan modal tambahan. IPO memberikan perusahaan kesempatan untuk mengumpulkan modal tambahan melalui penjualan saham kepada publik. Dana ini dapat digunakan untuk ekspansi bisnis, pengembangan perusahaan, serta biaya operasional lainnya. Selanjutnya ada dampak IPO terhadap kinerja perusahaan. Yang pertama ada akselerasi pertumbuhan, yaitu di mana dana segar dari IPO dapat digunakan untuk mendukung ekspansi, inovasi, dan pengembangan bisnis. Yang kedua ada peningkatan kredibilitas, yang itu di mana status perusahaan publik meningkatkan visibilitas dan kredibilitas di mata investor dan pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu akses pendanaan luas, di mana setelah IPO perusahaan dapat lebih mudah memperoleh pendanaan tambahan di pasar modal. Selanjutnya ada peraturan harga saham perdana di IPO. Yang pertama ada analisis fundamental, yang dimana penjamin emisi melakukan analisis mendalam terhadap kinerja dan prospek perusahaan. Yang kedua ada survei investor, yang dimana penjamin emisi melakukan survei untuk mengetahui minat dan harga yang bersedia dibayar oleh investor. Yang ketiga ada negosiasi harga, yang dimana perusahaan dan penjamin emisi menetapkan harga saham perdana IPO berdasarkan analisis dan survei. Oke, terima kasih dari saya. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.